Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah. Terkadang paginya panas, kemudian siangnya berawan, sore bisa menjadi mendung, malam bisa turun hujan. Nah, keadaan cuaca yang dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiga unsur itu adalah yang pertama cahaya matahari atau matahari, kemudian angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Nah, pengaruh cuaca yang kita rasakan, contoh misalnya di musim hujan, kalian akan merasa kedinginan, tubuh kalian akan terasa dingin, dan kalian tidak bisa melakukan aktivitas di luar. Kalau mau melakukan aktivitas di luar, mungkin bisa memakai seperti gambar ini, baju hujan atau payung. Nah, kalau misalnya di musim panas, kalian bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Namun kadang di saat panas ini, suhu tubuh kalian akan terasa panas, kalian akan banyak mengeluarkan keringat ini seperti ini. Nah, ini ada bacaan ini tentang surat dari kita lihat ini dari sepupu Dayu, surat itu yang berasal dari Bali untuk Dayu. Nah, baiklah kita baca aja surat dari sepupu Dayu itu. Dibuat di Denpasar pada tanggal 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian, makanan, selimut, dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Jadi nama sepupunya Komang. Nah, inilah isi surat dari Komang untuk Dayu. Nah, setelah kalian membaca surat tadi, di sini kalian dituntut untuk mengerjakan latihan. Latihan ini berhubungan dengan isi surat yang dibacakan tadi. Nah, baiklah, apa itu perintahnya? Kita lihat. Rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca, kemudian buatlah dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini peta pikirannya. Jadi kalian tinggal jawab aja apa kira-kira peta pikiran dari pertanyaan ini. Ada 1, 2, kemudian 3, 4, nah, kemudian ada 5 ini. Jadi ada 5 peta pikiran yang harus kalian kemukakan di sini berdasarkan dengan pertanyaan ini. Nah, baiklah, langsung aja kita jawab. Ini yang pertama. Nah, baiklah, langsung aja kita jawab. Ini yang pertama pertanyaannya. Kapan dan di mana
peristiwa itu terjadi. Oke, kita lihat kapan terjadinya, kemudian di mana peristiwa itu terjadi. Kita lihat suratnya. Nah, ini dia. Jadi kapan dia terjadi? Jawabnya, dia terjadi pada tanggal 2 Agustus atau di saat bulan Agustus. Jadi tanggal 2 Agustus 2017. Di mana dia terjadi? Yaitu di Denpasar atau Bali. Nah, ini dia untuk soal pemetaan yang pertama tadi. Nah, ini kita isi. Kita isi di sini tadi. Terjadinya tanggal 2 tadi kan, 2 bulan 8 2017. Di mana terjadi? Denpasar, Bali. Denpasar atau Bali. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat tersebut? Jadi peristiwanya adalah, kita jawab ini dia. Peristiwanya adalah Gunung Agung meletus. Gunung Agung meletus. Jadi kita tinggal tulis saja di sini, Gunung Agung meletus. Gunung Agung meletus. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya kita perhatikan lagi. Nah, ini bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Caranya yang pertama, mengungsi. Jadi mengungsi ke tempat yang aman. Mengungsi ke tempat aman. Nah, itu salah satu menanggulangi peristiwa tersebut. Kemudian hindari diri dari debu dan panas. Jadi dari debu dan panas. Kemudian hindari daerah yang rawan bencana. Kemudian ini memakai perlengkapan keselamatan. Contoh, memakai kacamata. Nah, kalau lagi berdebu pakai masker. Usahakan mungkin pakai sepatu. Karena kan biasanya debu vulkanik ini kan agak panas. Nah, itu dia. Oke, kemudian kita perhatikan lagi mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, peristiwa Gunung Merapi ini terjadi disebabkan karena lahar atau magma yang ada di dalam lahar yang ada di dalam perut bumi penuh sehingga timbul gaya dorongan untuk keluar lahar tersebut. Nah, sehingga jadilah yang namanya gunung meletus. Oke, kemudian siapa yang mengalami peristiwa itu? Yaitu sepupunya Dayu, namanya Komang dan warga yang ada di Bali. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini ada latihan. Amati gambar di bawah ini. Kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Jadi kita kelompokkan, kalau dia musim hujan atau musim dingin, kita kelompokkan baik pakaian, makanan, minuman yang cocok, perlengkapannya di saat musim hujan.
Kemudian kalau musim panas apa makanan yang cocok dan perlengkapannya apa yang cocok. Nah, jadi ini gambar ini semuanya nanti kita isi di dalam tabel ini. Nah, ini gambar ini kalian isi dalam ke tabel, kalian kelompokkan. Contoh di sini misalnya kelengkapan cuaca panas. Kalau panas itu biasanya pakai kipas bambu. Kenapa harus pakai kipas bambu? Biar bisa mengipas tubuh kita biar dingin. Nah, kalau umpamanya perlengkapan cuaca hujan harus pakai payung. Nah, pakai payung. Sekarang kita isi yang keduanya perlengkapan cuaca panas. Nah, panas itu yang bisa kita isi nih. Kakak golongkan dulu gambarnya yang merupakan panas ini. Kalau panas itu biasanya bisa kita pakai yang namanya payung. Nah, kalau panas itu bisa kita pakai yang namanya payung. Ini panas. Kemudian di saat panas itu pakai baju yang kaos ini panas. Kemudian bisa pakai topi biar kepala kalian itu terasa dingin, tidak kena panas. Makanannya apa yang bisa dimakan di saat suhu panas ini? Es kelapa boleh, cendol dawet juga boleh, es pisang hijau yang dingin-dingin juga boleh. Kemudian kalau musim panas itu topi pantai juga boleh dipakai. Kemudian kipas bambu juga bisa dipakai untuk mengipas tubuh di saat keluar rumah. Nah, kalau di dalam rumah bisa kita lakukan dengan kipas angin untuk mendinginkan tubuh. Nah, sedangkan di saat hujan apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita siapkan di sini kalau berdasarkan gambar hujan ini pakai jas hujan kalau mau di luar rumah, atau boleh juga pakai payung. Payung juga termasuk musim panas dan musim hujan. Nah, hujan itu kan dingin, boleh kita pakai jaket ini. Kemudian kalau lagi dingin tuh bisa kita kita minum teh hangat, wedang ini bagus untuk memanaskan tubuh. Kemudian makan sup ayam ini boleh, sup ayam, kemudian bakso juga boleh. Nah, itu dia. Jadi tinggal kalian isi aja, isi di kolom ini. Contohnya misalnya kelengkapan saat panas itu yang kedua, misalnya baju kaos, tulis ini baju kaos. Nah, musim hujan apa? Misalnya selimut, tulis ini selimut. Kemudian kelengkapan cuaca panas, makanannya misalnya es cendol. Nah, kita tulis ini es cendol. Nah, kalau saat hujan apa makanannya? Misalnya bakso, tulis ini bakso. Nah, kemudian yang lain lagi misalnya topi, musim panas kalian tulis tadi topi, dan makan es kelapa. Nah, setelah itu topi pantai, pakai topi pantai boleh, topi pantai. Setelah pakai topi pantai mungkin kipas angin, kipas angin. Nah, kalau musim hujan misalnya teh hangat boleh, teh hangat. Mungkin pakai jas hujan, jas hujan. Mungkin pakai jaket boleh, jaket. Setelah jaket payung juga bisa. Nah, itu dia, dan seterusnya tadi isi aja sampai 9 ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe